Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ada video menarik dan viral yang kesekian kali dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Acara kemarin. Kayaknya acara kemarin ya, waktu apa? Rakernas ya? Rakernas. Rakernas PDIP. Apakah mungkin karena sumringah? Kan PDIP baru dikasih bantuan parpol dari Kemendagri. Oh gitu. 27 miliar. Masya Allah. Mungkin sumringah semangat bicaranya atau mungkin sebelumnya ya yang disampaikan Bu Mega ini menyinggung. Dinilai menyinggung oleh beberapa pihak, khususnya para netizen, menyinggung profesi tukang bakso kan. Emang dia ngomong apa? Jadi Ibu Megawati itu kurang lebih lah ya. Iya. Saya tuh bilang ke anak saya ada 3 kalau nggak salah. Awas kamu tanya kalau nyari jodoh jangan kayak tukang bakso ya. Boleh. Gitu kan. Sambil direspon oleh para undangan tuh dengan ketawa. Nah ini dinilai oleh beberapa pihak dan netizen yang melecehkan profesi tukang bakso. Ya kayaknya kita perlu lihat dulu videonya ya. Ya. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan saya pikir kopi iki rupane. Wah, itu sampai terkekeh begitu ya Bu Mega ketawanya. Padahal di waktu yang sama kita lihat di video yang berbeda, marahnya itu luar biasa. Ya. Itu jadi dalam waktu hitungan di jam yang sama barangkali ada emosi marah yang memuncak dari Ibu Mega, kemudian ada kondisi rasa senang yang luar biasa. Ini agak aneh sih ya kalau kita lihat di kebanyakan orang, tapi mungkin ya inilah kehebatan Ibu Mega. Mampu mengontrol kendali emosinya. Jadi kan kalau kendali emosi itu prinsip dasarnya Kang, bukan emosi yang mengendalikan saya, tapi sayalah yang mengendalikan emosi. Saat ini saya mau marah, itu marah dengan kendali saya. Jadi kan ada yang kemarahan yang uncontrol ya, yang reaksioner yang begitu kan itu tidak terkontrol itu. Nah, kalau yang ini marahnya sudah ditakar, saya akan marah dengan intensitas antara 5 sampai 7 gitu. Nah, setelah itu kemudian saya akan masuk pada pembahasan yang cukup netral. Berikutnya saya akan menceritakan sesuatu yang lucu dengan intensitas 8 9. Nah, bisa jadi begitu, sudah terkonsep. Nah, dan wajar saja orang besar, tokoh besar punya kendali emosi yang baik, saya kira wajar. Tapi dalam konteks ini cukup kebablasan gitu. Artinya di situ ada yang disampaikan oleh Ibu Mega itu kan cerita real ya. Cerita real yang dia sampaikan di keluarganya zaman dulu kepada anaknya, salah satunya Puan ada di situ gitu kan. Ya sampai Mbak Puannya sendiri ikut terkekeh gitu. Sampai Bu Meganya pun merespon terkekehnya Mbak Puan. Ini kan sangat private gitu. Saya kira mungkin bisa jadi sah-sah saja di beberapa keluarga internal, tapi ya internal beliau mengatakan jangan punya mantu seperti tukang bakso. Barangkali kan ada definisi khusus yang bisa mereka punyai sendiri, yang bukan untuk konsumsi publik. Tapi ketika itu masuk ke ranah publik, maka ini sesuatu hal yang salahnya fatal. Dia sudah melecehkan harkat dan martabat tukang bakso. Dia apa nggak tahu banyak tukang bakso di Bandung ya, bakso Semar misalkan, itu rumahnya Kang gede banget Kang. Jadi juragan Itu mewah itu, dan bukan 1 2 gitu yang kaya raya dengan jualan bakso. Atau bahkan tukang bakso sekalipun yang didorong lewat ke rumah kita, mereka pun sama mulianya dengan kita. Tidak ada kekurangan dalam hal apa yang bisa dikatakan kekurangan gitu. Bahkan kalau hitung-hitungan omset bulanan kita, ya sebenarnya bisa aja kalah tuh kan. Ya, mereka misalkan omset dapat sehari 600.000, keuntungannya berapa? 400.000. 400 kali 30 aja udah berapa itu gitu. Nah, jadi
Tolonglah, saya kira Bu Mega segera klarifikasi, segera minta maaf lah, berikan contoh untuk kader PDIP sekaligus rakyat Indonesia bahwa kesalahan yang disampaikan oleh siapapun itu tidak lantas harus dicari pembenarannya, harus dilemparkan ke pihak lain gitu ya. Berikanlah kami keteladanan, sampaikan, mohon maaf bukan maksud kami melecehkan tukang bakso, kami punya definisi sendiri yang hanya untuk konsumsi keluarga kami. Itu saya sampaikan kemarin, itu tidak sengaja karena terlalu euforia mendapatkan dana 27 triliun. Misal gitu, misal. Tapi ketika bicara soal PDIP merupakan partai wong cilik, konon katanya harusnya kan bisa menjaga hal-hal seperti itu gitu. Iya, ini memang di negeri ini tuh semakin kesini semakin banyak logika terbalik yang dipakai. Yang memperjuangkan wong cilik ternyata punya rasa negatif terhadap tukang bakso. Kan gitu ya logikanya. Yang mengaku wong cilik ternyata menterinya mengkorupsi uang wong cilik. Itu kan terbalik sekali logikanya. Dan apa yang bisa kita harapkan dari keberadaan PDIP memimpin negeri ini selama 7-8 tahun ini harusnya dibuktikan dengan meningkatnya kesejahteraan wong cilik itu. Kan partainya wong cilik, harusnya fokusnya ke wong cilik. Nah, ini faktanya bisa kita lihat, misalkan di kantong terbesarnya PDIP lah, Jateng katakan begitu ya, yang paling kuat di seluruh provinsi Indonesia, itu kok malah terdata sebagai provinsi yang miskin lah dibandingkan provinsi-provinsi lain di Jawa. Ini kan ironi gitu. Ya harusnya ini introspeksinya luar biasa PDIP ini untuk mengubah haluan, untuk segera lebih memperhatikan kepentingan rakyat, menjaga perasaan rakyat dan empatik terhadap rakyat. Ya sekali lagi ini sering kita bahas juga bahwa pejabat ya kan tokoh harus dengan hati-hati memilih diksi, memilih kalimat bahasa yang akan disampaikan kepada dalam sebuah acara. Tapi ini sepertinya belum bisa menyaring apa yang mau disampaikan ke publik atau tidak. Ya, itulah kemampuan komunikasi publik. Dan sebetulnya saya yakin sekali, saya juga tahu persis di strata di bawahnya itu sudah ada Kang pelatihan komunikasi segala macam lah ya, pengkondisian. Tapi kalau sudah menyentuh level-level yang teratas itu kan Menara Gading itu nggak bisa kita gapai gitu. Dalam situasi apa misalkan Prabowo, Megawati, AHY bisa masuk ke ruang bersama gitu, diberikan kursus singkat tentang komunikasi, yang ngasih taunya misalkan presiden. Kira-kira nggak ada juga itu kejadian begitu. Tapi kalau ada, keren tuh. Mudah-mudahan nanti kalau Anies Baswedan ditakdirkan Allah menjadi presiden di 2024 itu bisa melakukan pengkondisian seperti itu. Karena kita berkontestasi, tapi tentu dalam hal wilayah etik ini yang harus kita jaga bersama-sama. Dan itu harus ada sosialisasi, harus ada pendidikan dan pengajarannya. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.